أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Perilaku banyak nge-share tentang segala hal dalam kehidupan itu biasa disebut sebagai oversharing. Dimana dampaknya adalah orang-orang jadi tahu banyak banget tentang hal private, ya kan? Nah, ngomong-ngomong tentang privacy, jadi gini sebenarnya ada penelitian menarik gitu. Mungkin sekarang banyak dari lo yang generasi milenial dan Gen Z tahu lah ya tentang coworking space. Mungkin udah pernah juga ke coworking space, intinya tempat kerja ruangan terbuka dan bisa dipakai sama banyak perusahaan gitu, jadi open space. Nah, ada penelitian yang meneliti tentang open space sama closed space dalam bekerja. Jadi menariknya adalah dicoba dibandingin nih, si open space dan si closed space ini. Lalu dicek sebenarnya karyawan itu ngerasa lebih puas di mana. Well, menariknya adalah karyawan itu ternyata lebih ngerasa puas di private space dibandingkan di open space. Mungkin ada banyak sumber ya yang bilang kalau open space itu ya performa kerja lebih baik, komunikasi lebih baik, dan lain sebagainya. Tapi kita nggak mau ngomongin itu dulu. Intinya yang mau kita simpulin, karena temanya sekarang privacy gitu ya. Kalau ngomongin soal perspektif individu, kebanyakan yang milih private space dan ngerasa lebih puas. Kenapa sih bisa kayak gitu? Well, ada 3 alasan sebenarnya. Pertama, karena ya jelas distraksi. Kedua,
personal space lebih luas. Yang ketiga, yang basically kita bahas sekarang yaitu ya close space, lalu ada privacy, tingkat privasinya lebih besar. Nah, cerita penelitian itu sebenarnya cuma contoh yang bisa kita kaitin ke kehidupan sehari-hari. Dan dalam konteks kehidupan sehari-hari, ruangan kerja itu kan sebenarnya ibarat kehidupan kita di sosmed. Ketika lu memilih buat ngebuka diri dan kehidupan lu di sosial media, ya makin banyak orang yang tahu tentang diri lu. Akibatnya privacy lu juga jadi berkurang. Dan sebaliknya, ketika lu memilih buat memproteksi diri dan gak sembarangan ngebiarin orang, ya lu jadi punya privacy yang lebih besar. Dan mungkin lu jadi ketinggalan sih ya, minusnya gitu. Make sense ya? Jadi sebenarnya ya hak orang gitu kan, mau nge-share sesuatu mau enggak, mau jadiin publik atau enggak, private atau enggak, second account atau first account gitu. Tapi gini, ketika kita nggak tahu batasnya, ketika kita nggak belajar, kadang-kadang sharing sesuatu ini di sosmed yang awalnya kita pikir biasa aja, bisa jadi harmful buat kita, bisa jadi menyakitkan, jadi nggak sehat. Dan sebenarnya bukan cuma buat kita, ada orang lain juga yang bisa sebel gitu, ada yang bisa ngatain lo. Apalagi juga kalau akhirnya bikin lo nyesel gitu, aduh kenapa gue share ini ya. Ini juga sering banget sih kejadian di sosmed, kayak ya polanya kan sama gitu, orang nge-share sesuatu yang awalnya private, viral di Twitter atau di Instagram, terus tiba-tiba dirujakin sama netizen, akhirnya cabut gitu, atau delete tweet, atau delete story gitu, atau akhirnya jadi private. Dan bisa jadi juga ya pada akhirnya dituntut buat minta maaf, masuk ke media kan, ya akhirnya jadi viral. Mungkin jadi dampaknya lebih banyak lagi, lo mungkin jadi tiba-tiba dipecat dari pekerjaan lo dan sebagainya. Makanya ini sebenarnya adalah hal yang susah lah gitu. Zaman sekarang memang banyak banget yang kayak gini, hampir setiap hari kita menemukan kasus seperti ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat, hidayah serta inayahnya kita semua dapat berkumpul di Zoom meeting kali ini, di kajian online kali ini yang insya Allah akan kita selenggarakan penuh dengan berkah, dengan sehat, dan juga penuh dengan keberkahan. Salawat dan salam marilah kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, suri tauladan kita, kekasih Allah Subhanahu wa taala yang telah membawa kita dari dunia yang gelap gulita menuju dunia yang terang benderang sampai akhirat nanti. Saya ucapkan ahlan wasalan kepada Ustadz Bang Alfiz SPSI MSI. Assalamualaikum Bang Alfiz. Apakah sudah masuk Bang Alfiz? Saya coba cek. Sepertinya masih on progress ya. Masuk. Oke, saya sampaikan juga ahlan wasalan kepada teman-teman dari Pinisi atau dari teman-teman dari luar Pinisi yang mengikuti peserta kajian kali ini dengan tema kita kajian malam ini yaitu oversharing, umbar privasi demi atensi. Yang insya Allah akan kita selenggarakan, akan kita mulai sebentar lagi. Gimana nih kabar teman-teman peserta kajian? Sehat semua ya? Wah, kayaknya belum pada semangat nih. Boleh di-share asal domisilinya teman-teman di chat. Dari mana nih? Boleh kita tahu untuk asalnya dari mana aja? Ada yang jauh kah? Ada yang di luar dari Pulau Jawa? Jakarta Barat, SCBD, Turki. Jauh nih Turki. Beneran Turki nggak nih? Bekasi, ada yang dari Cimahi, ada yang dari Bali ya. Masya Allah. Ya, dari tadi ada juga dari Sulawesi. Ya, meskipun kita dipisahkan oleh jarak, mudah-mudahan dengan adanya kajian kali ini kita bisa bersatu ya membangun ukhuwah Islamiyah demi Islam yang satu. Dari kapan tuh ya? Oke, untuk tema kajian kali ini kita spesialkan karena memang baru-baru ini ya atau selama beberapa dekade atau beberapa bulan dan tahun ini kita sudah mulai masuk ke era media sosial ya, di mana di media sosial itu kita akan banyak sharing-sharing dan lain-lain terkait apapun aktivitas kita ataupun hal-hal yang demi atensi kita akhirnya mengumbar data-data atau aktivitas. Sepertinya sudah masuk Bang Halfiz. Assalamualaikum Bang Halfiz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bang Halfiz? Alhamdulillah sehat. Ini agak ngos-ngosan lari dari masjid ya. Tapi tetap semangat ya walaupun ngos-ngosan yang Bang Halfiz ya. Semangat insya Allah. Siap. Oke, siap Bang Halfiz untuk temanya oversharing, umbar privasi demi atensi. Tapi sebelum kita mulai masuk ke materi atau kajian, kita pendengarkan dulu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Bang Rido dan Sari Tiwalawah oleh Kak Atul. Bagi teman-teman dipersilakan untuk membuka musyafnya untuk yang dibacakan yaitu surat Al-Kahfi ayat 103 sampai 104. Bagi teman-teman yang sedang dalam perjalanan boleh menyimaknya melalui screen yang akan kami tampilkan. Kepada Bang Rido dan Kak Atul, tafadhol. Suara saya jelas teman-teman ya. Insya Allah kedengaran Pak. Siap, syukur. Ustaz.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا صدق الله العظيم. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Apakah akan kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya, yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya. Shadaqallahul azim, shadaqallahul azim, shadaqallahul azim. Semoga kita yang mendengarkan dan juga yang membaca sama-sama mendapatkan pahala yang sama di sisi Allah tanpa mengurangi pahala yang membaca Al-Quran. Baik, teman-teman, sebelum kita memulai kajian kali ini, meskipun kajian kali ini dilaksanakan secara online, kami harapkan teman-teman untuk tetap menerapkan adab kajian dengan baik, mulai dari memakai pakaian yang sopan dan juga menutup aurat, kemudian berada di posisi yang ternyaman, dan kami harapkan teman-teman untuk mengaktifkan kameranya agar kita merasakan vibe, meskipun kajian kita online, kita tetap merasakan vibe kajiannya secara offline atau bertemu langsung. Jadi ada yang tadi dari Bali, ada yang dari Sulawesi, nih Bang Alvis, terus ada yang dari Jawa Barat dan sebagainya. Itu harapannya dengan kita mengaktifkan kamera, kita dapat merasakan vibe bertemu secara langsung, sehingga lebih tinggilah pahala kita silaturahminya, pahala silaturahmi. Baik, sebelum masuk ke kajian juga, bagi teman-teman nanti yang ingin menyampaikan pertanyaan seputar materi yang disampaikan, itu bisa menyampaikan pertanyaannya melalui website Slido yang nanti akan kita share melalui chat. Jadi nanti silakan ditulis saja di Slido tersebut. Nanti akan ada sesi tanya jawab di akhir materi ini. Baik, Bang Alvis, insya Allah sudah ready ya Bang Alvis ya? Siap. Untuk tema kali ini, kajian kali ini yaitu oversharing, umbar privasi demi atensi nih. Ini menurut saya cukup menarik Bang Alvis, karena di saat ini, di masa-masa kali ini masa-masanya media sosial, di mana hampir semua orang itu punya media sosial, terutama di Indonesia yang pengguna media sosial terbesar kedua, ya kalau menurut data dari dataindonesia.id, ya itu tentunya membuat kita lebih suka untuk membagikan hal-hal, baik itu aktivitas ataupun bahkan ada curhat juga, bahkan ada beberapa baru-baru ini salah satu fitur Instagram yaitu @yours, itu yang menurut saya pribadi itu sangat membantu orang-orang untuk melakukan oversharing, yang menjadi media untuk oversharing. Nah, menurut Islam dan juga menurut psikologi, apakah ini yang namanya oversharing ini 100% negatif, atau saya mewakili teman-teman, apakah ada hal positifnya yang dilakukan seseorang saat melakukan yang namanya oversharing? Begitu. Kurang lebihnya seperti itu. Kepada Bang Alvis, tafadhol. Oh, udah mulai nih. Baik, terima kasih Kak. Saya tadi mungkin agak telat munculnya, jadi belum kenal nih dengan moderatornya. Afwan. Panggilannya siapa Kak? Biasa dipanggil Bagus Bang Alvis. Bang? Bang Bagus. Bagus, Bang Bagus. Iya. Kalau Bagus itu di daerah kita tuh Ranca, jadi Bang Ranca gitu ya. Boleh. Daerah Sumatera Barat ya. Iya bener nih.
Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, kan Mimin langsung bilang rancak bana. Baik teman-teman, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi rasulillahi ajmain. Dalam malam hari ini Allah sudah izinkan kita untuk dapat bertatap muka walaupun memang di ruang yang berbeda, bukan ruang langsung bertemu dengan wajah ya, bertemu dengan diri, bertemu dengan fisik tidak, tapi mungkin kita baru bertemu dengan ya wajah. Kita bertemu dengan wajah, bertemu dengan suara. Ya, semoga antara wajah dan suara ini dapat menyatukan rasa, menyatukan kesemangat kita juga, dan menyatukan juga kesungguhan kita dalam sama-sama belajar. Malam hari ini kita juga tetap menyanjungkan doa kepada Rasulullah SAW atas segala sunnah-sunnah yang telah beliau ajarkan selama ini kepada kita semua. Semoga dengan sunnah-sunnah beliau, Allah tegakkan kita dalam jalan yang kebenaran. Insya Allah. Teman-teman, dimanapun berada, salam kenal dari saya. Saya Hafiz A, seorang psikolog klinis dari daerah Sumatera Barat. Kota kecilnya Kota Payakumbuh. Allahu a'lam bagaimana bisa bertemu dengan Pinisi. Tapi alhamdulillah Allah takdirkan kita untuk di malam hari ini bersua, berjumpa, dan sama-sama belajar. Teman-teman, tidak seutuhnya juga apa yang kita sampaikan adalah sesuatu yang benar. Allahu a'lam untuk kebenarannya kita bisa bersama-sama malam hari ini. Tapi minimal dari ilmu yang kami pelajari sebagai seorang psikolog, ini pantas untuk disampaikan di hadapan kita bersama. Untuk malam hari ini, saya diizinkan untuk membawakan sebuah tema yang saya pikir sudah sangat urgent untuk harus kita segera bahas juga sebenarnya. Tema yang malam hari ini kita angkat adalah oversharing ya. Jadi kalau tema kecilnya atau judulnya ada umbar privasi demi atensi. Dan ini mungkin lebih banyaknya ngobrol di media sosial. Sebenarnya oversharing ini bukan hanya di media sosial, teman-teman. Dalam kehidupan sehari-hari, kita juga sering bertemu dengan orang-orang yang oversharing. Teman-teman, atas dasar over, berlebihan, atau sangat terlalu, tentu tidak baik. Jadi kalau tadi moderator bilang, apakah ada hal positif dari oversharing? Tentu tidak ada. Karena namanya aja udah over. Segala sesuatu yang berlebihan, tentu tidak benar. Gitu. Nanti mohon dibantu oleh mungkin ada teknisinya atau juga mungkin ada dari operator yang bisa bantu kita untuk membantu menayangkan slide kita pada kita. Nah, Masya Allah, sudah muncul nih teman-teman. Oke, sebelum kita mulai belajar kita di malam hari ini, adakah pertanyaan? Ada kira-kira teman-teman boleh chat? Boleh komen? Oh belum ada. Mbok ya tanya gitu loh, nomor sepatu saya berapa, nomor baju berapa, terus dikirimin. Canda ya teman-teman ya. Baik. Kalau gitu, kalau belum ada yang mau tanya teman-teman, mungkin saya yang bertanya gitu ya. Saya yang bertanya malam hari ini. Kira-kira teman-teman, apa postingan terakhir teman-teman di media sosial? Hari ini, apa postingan terakhir teman-teman di media sosial? Jam berapa? Menit ke berapa? Detik ke berapa? Silakan teman-teman, apa kira-kira postingan terakhir teman-teman di hari ini? Ajak ikut kajian, oh bagus nih. Postingan, mencari jodoh, ucapan duka, mencari jodoh, bener nggak sih tadi? Kelewat. Gambar pandangan, oke. Belum posting, layar kajian, lupa lah, Masya Allah, ada yang lupa juga. Apalagi nih kira-kira? Ada nggak yang cari jodoh? Sebelum zuhur ngajak kajian, Masya Allah. Semoga Allah jadikan amal ibadah ya. Posting poster lomba. Oh, oke. Apalagi kira-kira? Ceramah. Oh, Masya Allah nih. Ini jangan-jangan nih Ustadz semua nih yang hadir saat ini, di malam ini. Oke, baik. Udah lama nggak posting. Oh, Masya Allah nih, keren nih. Jangan sampai nanti setelah ini malah over sharing ya. Self reminder, bagus kan? Oke, Masya Allah. Banyak hal yang sudah kita share mungkin di media sosial, baik kita sadari maupun tidak kita sadari. Jangan-jangan apa yang selama ini kita sudah posting bagian dari oversharing. Atau bahkan sebenarnya bukan oversharing yang kita maksud. Ada hal-hal positif, hanya saja orang menganggapnya oversharing. Allahu a'lam. Nanti kita lihat kebenarannya. Apakah ini oversharing atau hal yang satu lagi. Gitu ya. Baik, teman-teman, pada malam hari ini karena tema kita adalah oversharing,
Dan umbar privacy demi atensi sebenarnya bukan hanya privacy ya, bukan hanya tentang atensi yang mau kita bahas di malam hari ini. Banyak hal, karena memang kalau ngobrolin tentang oversharing, itu complicated teman-teman. Berhubungan sangat banyak dengan kondisi psikologi seseorang, dengan mental seseorang, dengan mental health seseorang, atau bahkan juga mental illness-nya seseorang, gangguan mentalnya seseorang. Banyak sekali hubungannya. Tapi tentu kita bahasnya sesuai dengan kondisi kita di malam hari ini, kita tidak punya banyak waktu, karena SKS-nya sangat terbatas, 0, sekian 0% SKS malam hari ini. Dan izinkan saya mungkin memulainya dengan sebuah kasus dulu. Yuk, kita lihat case yang pertama. Ya, baik. Teman-teman, mari kita simak case yang pertama ini. Setelah case yang pertama ini saya bacakan, saya meminta teman-teman untuk mencoba untuk bedah kasus. Ya, teman-teman silahkan bedah kasus ini masing-masing aja. Kalau mungkin ada teman-teman di sebelahnya, yuk dibahas sama-sama. Atau mungkin ada suaminya di sebelah, bedah sama-sama tuh kasusnya. Atau belum ada pasangannya, mungkin malam hari ini segera cari dulu. Yang jomblo maksudnya. Ya, case yang pertama teman-teman. Case yang pertama, seorang remaja putri, inisialnya F, kita tidak menyebutkan nama yang sebenarnya, yang mengalami depresi ditemani oleh keluarganya mendatangi psikolog untuk mendapatkan pendampingan psikologis atas dasar kasus pemerasan dan kejahatan seksual yang dialaminya. Berawal dari pertemuan dengan salah seorang followersnya yang ada di salah satu media sosialnya. Kita nggak usah sebutkan apa itu medianya. Followers tersebut mengaku adalah sebagai pengagum rahasia sejak masa-masa bersekolah di SMP. Ia mengaku satu sekolah dan mengaku bahwa ia saat ini adalah seorang dokter umum. Pelaku mengetahui semua data pribadi F, hobi F, makanan dan minuman favorit, warna kesukaan, circle pertemanan, hingga beberapa jadwal aktivitas yang dilakukan setiap hari, warna kesukaan juga ya. Setelah diusut, ternyata followers gelap tersebut mendapatkan semua data ini dari postingan-postingan F di media sosial. Followers gelap tersebut ternyata bukanlah teman SMP-nya. Dia hanya mencoba mengambil kesempatan untuk bertemu, mencelakai hingga merencanakan sebuah niat buruk. Saat bertemu F, diajak melakukan hubungan intim, mohon maaf, dan direkam diam-diam. Dari video tersebut, F diancam dengan akan disebarkannya video tersebut jika F tidak mau memberikan uang yang nominalnya cukup banyak atau cukup besar. Ini case yang pertama. Dari case yang pertama ini, ada sejenak kita kasih waktu bagi teman-teman untuk mencoba menganalisa case ini, apa sih hubungannya dengan oversharing? Silahkan teman-teman. Sejenak saja. Cukup. Terlalu cepat. Silakan teman-teman. Oh, Masya Allah. Ternyata partisipan kita malam hari ini ada 110 ya, Masya Allah ya. Oke. Semoga nanti kita bisa sama-sama berilmu ya teman-teman. Yuk, dari case yang pertama teman-teman, saya izinkan teman-teman untuk sejenak membahas, membedah case ini. Kira-kira apa ya makna dari case ini yang tersirat? Lalu kita hubungkan dengan oversharing, seperti apa maknanya kira-kira? Cukup ya teman-teman, gak usah lama-lama. Ya, silahkan teman-teman, atau mungkin izinkan saya untuk random memilih teman-teman yang ada di sini. Oke, izin ya, saya mengambil satu nama dari teman-teman. Pertama, boleh nggak ya saya minta bantuan dari, langsung pada matiin kamera. Masya Allah. Ini nih orang Indonesia gini ya. Ya, sama kalau saya di kuliahan dulu, daripada disuruh dosen, saya langsung tafakur. Masya Allah. Ya, Kak Nawan nih kayaknya bagusnya menawan juga nih Kak Nawan. Kak Nawan dengan senyum yang menawan, Masya Allah. Nawan bin Irfan, Masya Allah. Kak Nawan, dengan case yang pertama, Kak Nawan, bisa bantu saya untuk dibedah sejenak, apa makna yang tersirat jika kita hubungkan dengan oversharing? Kak Nawan, silakan. Bisa dibantu. Oke, silakan. Kak Nawan, ini namanya benar-benar Kak Nawan atau kepanjangnya Kak Menawan gitu? Insya Allah. Nawan memang.
Oh, Nawan aja. Silakan Kak Nawan. Insya Allah. Butuh waktu kayaknya, Tat. Oh, Insya Allah. Iya. Oke. Tidak mengapa. Nanti kalau seandainya sudah tahu jawabannya, boleh angkat tangan, lambaikan tangan ya. Siap. Baik, terima kasih Kak Nawan ya. Oke, tadi ada anak tanya, tanya lagi, dengar nih, dengar lagi, baca, Masya Allah. Baca ada dari Windy, Ikhlas, dan Ernest. Oh, ini banyak banget yang dengar nih kayaknya, ada berapa orang nih kayaknya, Allahu'alam. Sharing semua info pribadi di sosmed nggak aman, dan ini masuk oversharing. Good, oke. Pernyataan yang tepat menurut saya. Ada lagi kira-kira teman-teman yang mau coba bedah? Bagus, makasih. Kak Adela, silakan Kak Adela. Kira-kira gimana nih Kak Adela? Ya, betul. Oh, belum ya? Insyaallah. Silakan Kak Adela, kalau ada case-nya yang bisa dibedah, kira-kira cukup dulu? Angguk dulu atau geleng dulu? Angguk dulu, geleng? Sementara cukup dulu? Oke. Jawabannya sangat memuaskan. Baik. Bisa nggak teman-teman, salah satu di antara teman-teman yang bisa bantu saya untuk sedikit membedah case yang pertama ini, teman-teman. Dari satu jawaban yang ada di chat tadi, Masya Allah, saya pikir cukup bagus ya, dan itu sudah, oh ya ini juga ada nih. Jangan langsung percaya, nih yuk kita dengar ini. Oke. Jangan langsung percaya saja dengan orang yang baru pertama kenal, apalagi di medsos. Good. Bermula dari sesuatu postingan ya, Masya Allah. Good, teman-teman. Ada lagi, satu lagi. Mohon, teman-teman, pencerahannya malam hari ini. Dari case yang pertama, Kak Hairudin kayaknya mau coba jawab nih. Hairudin Rusyadi, mau bantu kira-kira? Oh iya, Mas, kalau saya, maaf, suaranya agak jelas ya? Atau enggak? Saya tadi sempat putus-putus. Jelas. Ya. Ini dijawab pakai suara nggak apa-apa, Mas? Boleh. Oh, ya. Kalau menurut saya sih, kalau tadi kan ada yang bilang jangan langsung percaya. Kalau saya lebih ke antisipatifnya, lebih bijak sebelum posting gitu. Jadi ada satu ajakan yang saya pernah dengar itu adalah, kalau nggak salah itu wish will online think before posting, kurang lebih seperti itu. Artinya, Mas? Kurang lebih tadi yang saya sampaikan sebelumnya, jadi bijak Mana nih? Bijak ketika online gitu, terus pikir lagi sebelum upload gitu atau sebelum posting. Oke, betul. Video saya ini buffering. Iya, betul, Mas. Cukup jelas suara saya, teman-teman? Oh, jelas. Baik. Jelas Ustaz. Jelas ya. Oke, baik. Baik, Kak Hairudin, makasih banyak atas sedikit reminder-nya juga. Ya, saya jadi teringat juga ya dengan beberapa nasihat-nasihat ya, bahwa memang harus lebih bijak ya, Kak Hairudin ya, terkait dengan apa yang mau kita share. Harus dipikir-pikir dulu, betul-betul kalau orang Minang mah bilangnya diinok-inokkan dulu gitu ya, diingat-ingat dulu, diperhatikan dulu, ya intinya dibahas dulu lah sebelum kita share sesuatu. Oke, good. Makasih ya Kak Hairudin. Oke. Kalau gitu sekarang kita masuk ke case yang kedua. Case yang kedua. Ya, ini deh case yang kedua. Seorang pasien perempuan, anggap namanya A, datang ke psikolog meminta bantuan agar terhindar dari perasaan bersalah yang berkepanjangan. Ia mengakui bahwa pernah melakukan kesalahan yang sangat fatal dengan merusak rumah tangga orang lain. Ditenggarai, istri dari pasangan tersebut melakukan percobaan bunuh diri hingga saat ini mengalami kelumpuhan. Hal ini bermula dari perasaan iri dan dengki A yang sering menyaksikan istri dari pasangan tersebut memposting kemesraan dan kebahagiaan keluarganya di media sosial. Agak sedikit berlebihan sebenarnya. A menyadari bahwa
dirinya mengalami cemburu yang sangat besar. A adalah mantan pacar dari suami pasangan tersebut. Menurut pengakuan A, bahwa A juga melibatkan dukun untuk merusak kebahagiaan keluarga tersebut. Saat itu A sangat membenci postingan-postingan istri dari postingan tersebut. Ya, selalu memuji kelebihan dan kekayaan suaminya. A juga merasa istri pasangan tersebut selalu berlebihan mempertontonkan kebahagiaan keluarga mereka. Kira-kira teman-teman dari case yang kedua ini, gimana nih yang bisa kita bahas nih teman-teman? Case yang kedua. Ada yang mau coba bantu bedah case yang kedua ini? Intinya, si perempuan ini, yang si A ini pasien saya sendiri, dia datang ke sini karena memang memiliki perasaan bersalah yang sangat besar. Dia intinya melakukan merusaklah hubungan rumah tangga seseorang, ya, yang di Tenggara ini juga adalah salah satu mantannya dulu, ya, karena sering melihat postingan-postingan dari istri mantannya ini, ya, terlalu berlebihan mengumbar kemesraan. Nah, kira-kira teman-teman dari case ini apa hubungannya dengan overshare? Silakan teman-teman. Tidak perlu mengumbar kebahagiaan. Betul. Ada lagi kira-kira? Dari siapa nih barusan nih? Dari Kak Yora, tidak perlu mengumbar kebahagiaan karena tidak semua orang suka dengan kebahagiaan kita. Yang wajar-wajar saja. Oke, benar. Jadi kayak ada hasad, ada iri, ada dengki ya teman-teman ya. Karena kita nggak bisa mengatur. Ya. Karena kita nggak bisa mengatur orang lain, mungkin bisa dihindari dengan kitanya nih, yang nggak terlalu kepo dengan kehidupan orang lain. Ini juga keren nih. Ini untuk supaya kita nggak menjadi hasad ya, mungkin ya. Jadi kita nggak usah kepo-kepo nih. Tapi terkadang gimana nggak kepo? Baru buka Instagram aja udah muncul tuh sesuatu yang bikin kita kepo gitu ya. Nah, berarti memang yang harus dikendalikan bukan hanya diri kita, tapi juga teman-teman terdekat kita yang mungkin sering postingan yang berlebihan, atau mungkin kita sendiri yang terlalu banyak membaca hal-hal yang nggak penting, akhirnya juga berpengaruh negatif pada kita di lingkungan kita. Adapun yang kita bagikan di medsos, hal yang baik ataupun buruk apabila berlebihan biasanya akan berakhir tidak baik. Ya, betul seperti yang saya katakan tadi, ada yang namanya over. Ya, segala sesuatu yang over dan berlebihan tentu tidak baik. Karena kita tidak bisa mengontrol respon orang lain. Intinya jangan terlalu mengumbar karena di luar sana banyak keluarga yang tidak harmonis. Nah, ini benar nih. Banyak keluarga yang tidak harmonis, teman-teman. Oke, good. Mari kita lanjutkan dulu. Kalau begitu, case 1 dan 2 sudah kita bahas, walaupun memang tidak terlalu dalam ya untuk membahas case yang malam hari ini. Kita masuk ke slide berikutnya. Nah, ini dia teman-teman. Saking senangnya kita mengunggah kiriman tanpa sadar ada saja informasi pribadi yang penting dan atau mungkin seharusnya tidak perlu diketahui banyak orang. Misalnya saja, contoh nih, kayak menandai lokasi rumah. Contoh kayak case yang pertama tadi, ya, dia juga sering menandai lokasi rumahnya. Akhirnya si penjahat seksual tadi itu sudah membuat sebuah peta seperti puzzle yang dihubung-hubungkan. Dia udah dapat lokasi rumahnya, mengunggah-unggah foto-foto dirinya, ya, keluarganya, menceritakan pekerjaannya, tugas-tugasnya, mengumbar kemesraan mungkin kalau ada ya beberapa kasus yang lainnya seperti case yang kedua, ya. Case yang kedua mengumbar kemesraannya, mengumbar aib mungkin kalau orang-orang lain ya yang punya aib diumbar, ya. Hal-hal ini tentu adalah sesuatu yang memang negatif dan yang berlebihan. Pada akhirnya ini nih yang dinamakan dengan oversharing. Jadi oversharing itu diartikan sebagai perilaku yang terlalu banyak memberikan informasi tentang diri maupun orang lain. Postingannya berlebihan, memberi tahu sesuatu itu berlebihan, ya. Terkadang memang tidak kita sadari, tapi karena sudah menjadi kebiasaan, akhirnya kita menjadi terbiasa dan menjadi habit. Bahkan kalau nggak sharing 1 hari aja, rasanya gimana gitu, ya. Atau bahkan nggak bikin satu kekacauan sehari aja di media sosial, gimana gitu. Atau mungkin juga komen, ya, di beberapa postingan orang. Kalau nggak nyakitin orang tuh komennya, gimana gitu rasanya. Jadi harus ada. Jadi ada oversharing.
gitu ya. Hal-hal yang nggak pantas dikomen, dikomen. Allahu a'lam. Yuk, kita lihat slide berikutnya. Nah, data atau informasi kita terkadang terlihat sepele ya teman-teman. Mungkin bagi kita posting foto itu sepele. Posting lagi nongkrong itu sepele. Posting kita lagi duduk bareng istri kita mungkin sepele bagi kita. Atau bahkan informasi-informasi rumah kita lagi ngeteng di bank, kita mungkin lagi lagi duduk-duduk di tempat rahasia kita, terus atau bahkan kita juga ngerekam titik-titik di kamar kita. Ini loh tempat yang paling nyaman di kamar gue gitu. Oh, ini loh teman-teman gue gitu. Oh, ini loh tempat yang paling homey banget bagi saya gitu ya. Oh, ini loh sesuatu yang paling oke. Sehingga banyak nih di antara kita yang anggap sepele, itu sudah biasa ya. Namun bagi para hacker misalnya atau orang-orang yang berniat buruk atau bahkan orang-orang yang tidak berniat buruk sekalipun ya, dapat terpancing untuk melakukan sesuatu karena ada kesempatan, teman-teman. Karena kejahatan itu juga karena ada kesempatan. Terjadinya begitu, ya. Data kita layaknya seperti puzzle, seperti yang saya katakan tadi, teman-teman, ya. Data kita seperti puzzle yang dapat saling dikaitkan untuk menjadi target dalam menentukan sebuah rencana baik maupun buruk. Jadi dihubung-hubungkan tuh. Ini titik A dapat 1 poin, B dapat, C dapat, sampai Z tuh di list semua, dijadikan satu informasi kesatuan, ya, sehingga si penjahat tadi ini atau orang yang berniat buruk tadi, orang yang berniat buruk tadi menjadi semakin mudah untuk melakukan sesuatu keburukan, begitu. Nah, atau bahkan orang yang nggak pernah punya niat buruk sekalipun misalnya, atau orang baik sekalipun, ingat ya, bahwa hasad itu terjadi pada sesuatu yang terkadang seseorang sering melihat yang bagus-bagus, yang oke-oke, karena berlebihan melihatnya, akhirnya muncul hasad, iri, dengki. Nah, hal ini juga terjadi pada hal-hal yang buruk. Gitu. Jadi mungkin awalnya orang baik, karena terbiasa melihat hal-hal yang buruk-buruk atau berlebihan, postingan-postingan, ini menjadi poin penting untuk kenapa orang menjadi buruk juga. Nah, oke, next. Selanjutnya, mari kita tengok sejenak ciri-ciri oversharing. Dan mungkin kita bisa seperti cek dan recheck. Ya, behavior checklist. Kira-kira apakah kita juga termasuk pada orang-orang yang oversharing? Karena ciri-cirinya seperti ini. Mari kita tengok yang pertama. Terlalu banyak memberikan informasi pribadi kepada orang yang dikenal maupun orang yang belum dikenal. Suka memamerkan sesuatu. Nah, ini juga nih oversharing nih. Memamerkan sesuatu. Baru beli ini diposting. Baru beli minuman boba-boba ini diposting. Ya, atau baru semuanya diposting dari hal terkecil sampai hal yang besar. Yang ketiga, terlalu sering ya posting diri atau lingkungan di akun media sosial. Kalau tadi itu di lingkungan kita, nah yang ketiga ini di media sosial. Jadi yang seperti saya katakan tadi bahwa oversharing itu bukan hanya di media sosial ya, tapi di pertemuan tatap muka pun juga bisa oversharing. Banyak hal-hal yang mungkin kita bisa share ke orang dan itu terkadang berlebihan. Atau bahkan membuat orang menjadi mendengar tuh kayak apalagi nih, nah ngomong lagi nih, itu lagi ceritanya tuh, gitu ya. Atau bahkan yang keempat, latah membagikan setiap informasi baru tanpa disaring terlebih dahulu, teman-teman. Ya, ini banyak terjadi kayak case-case-nya mungkin kalau lagi pilkada, contoh sederhana, ya. Ada sedikit keburukan dari calon pemimpin kita langsung di-share, padahal kita nggak pernah coba cross-check. Ya, kita mendapatkannya juga dari si Anu, dan si Anu. Nah, si Anu juga bingung dari mana nih yang benarnya. Sehingga banyak di antara kita yang tiba-tiba latah. Semuanya di-share. Baru dapat aja, nah di-share semua. Nah, betul yang dibilang Kak Nawan nih, kurang tabayun. Betul ya, kurang tabayun ya, nggak bertanya dulu, nggak klarifikasi dulu. Ini penting sekali teman-teman, harus kita betul-betul perhatikan. Jadi semuanya di-share. Atau bahkan mendapat informasi satu poin, terus kita merasa informasi ini menurut kita benar, menurut kita,
padahal tidak terbukti kredibilitasnya sama juga nggak valid ya beritanya, pada akhirnya kita share. Terus juga terlalu memaksakan orang lain memiliki pendapat yang sama. Banyak nih di antara orang-orang yang oversharing, dia menganggap apa yang di-sharingkannya itu atau yang dia posting itu relate dengan orang-orang followersnya. Padahal nggak semua followers itu membenarkan apa yang dia posting. Contoh sederhana, tiap hari tuh fotonya begini, set, jadi gitu-gitu ya. Banyak hal semacam itu. Dan dia mengira orang senang melihat wajahnya, orang senang melihat gayanya. Kadang orang juga bilang enak gitu ya, padahal dia ngiranya dia orang enak ngelihat dia, tapi orang enak ngelihat dia. Sehingga hal-hal semacam ini tentu menjadi problem yang cukup besar ya, baik pada orang yang menyaksikan dan juga bisa berimbas lagi kepada orang yang memposting gitu ya. Ada bullying dan lain sebagainya yang akan terjadi. Nanti ada bahasanya sedikit masalah bullying. Yang keenam nih, terlalu berharap untuk mendapatkan empati dan simpati dari orang banyak. Ada yang bilang tadi cukup relate ya dengan kondisi ya. Nah, teman-teman, terlalu berharap untuk mendapatkan empati dan simpati dari banyak orang. Nah, banyak nih teman-teman. Banyak di antara orang-orang yang akhirnya oversharing, tiap hari sharing, kadang nggak penting, atau bahkan itu mulu yang dibahas. Ya. Nah, pada akhirnya kondisi ini memperlihatkan bahwa orang ini sedang butuh empati dan simpati. Memang kita tidak bisa langsung menyalahkan orang-orang semacam ini, karena memang, nanti kita bahas ya, ada sedikit ya, kenapa ini bisa terjadi. Ya. Tapi di antaranya adalah memang ada sebuah dinamika psikologis yang sangat komplit dalam hal ini. Ya, kenapa orang posting dan lain sebagainya. Terus juga tidak peduli dengan perasaan orang lain. Nah, bodoh amat lah. Yang penting gue bahagia, ya buat gue happy. Ya, ini jadi problem nih teman-teman. Nggak mementingkan nilai dan norma yang berlaku di lingkungannya. Pada akhirnya apapun dia posting. Dia buka auratnya, dia posting. Dia berpakaian seksi, dia posting. Padahal dia lupa bahwa banyak orang yang nggak satu frame dengan dia, yang tidak satu pemikiran dengan dia, dan tentu akan menimbulkan sebuah keresahan. Nah, yang kedelapan, banyak orang yang mengetahui kehidupan pribadi kita. Nah, jadi ada 8 ciri-ciri oversharing ini. Nah, yang menjadi ciri-ciri lah ya, atau bahkan teman-teman boleh behavior checklist ya, melihat nih, bener nih, gue banget nih, bener nih saya nih, enggak saya lah, gitu ya. Nah, syukur-syukur, insya Allah di malam hari ini, semoga teman-teman di sini nggak ada yang oversharing ya, dan tidak punya memiliki ciri-ciri seperti oversharing yang ada di sini. Insya Allah ya. Oke. Next, teman-teman, kita lihat. Ada loh, ternyata fenomena oversharing di media sosial itu sama dengan buku diary. Semua hal akan dituangkan dalam bentuk postingan. Bayangin aja, dari pagi, bangun tidur, langsung bikin status. Aduh, bangun gue tuh gak enak sekali. Bikin status pertama. Yang kedua, aduh, males, bikin lagi. Semuanya diposting. Jadi kayak buku diary. Padahal sekarang untuk diary saja, dalam beberapa terapi psikologis, nggak disarankan juga sebenarnya diary yang selama ini kita lakukan. Karena selama ini diary yang teman-teman lakukan mungkin dalam lingkungan selama ini adalah membuat segala sesuatu, baik itu nyaman atau tidak nyaman, dicatat semuanya di buku diary itu. Padahal sekarang ada hal yang lebih positif, bahwa dalam buku diary yang sangat disarankan itu adalah teman-teman betul-betul tidak menuliskan sekecil apapun keburukan di hari itu. Maka teman-teman boleh nih mau coba, silakan untuk lebih nyaman mungkin untuk mental health-nya gitu ya. Silakan menuliskan semua progres kebaikan Anda, kebaikan kalian, kebaikan teman-teman semua di buku diary teman-teman. Hanya hal yang baik-baik saja. Semua hal yang buruk-buruk buang aja ke laut. Nggak usah. Ya, jadi kita tuliskan hanya hal-hal yang baik-baik saja. Ini sedikit ya bocoran bahwa kita memang betul membutuhkan reinforce, membutuhkan penguat hal-hal yang positif kalau memang kita memiliki buku diary. Nah, jadi fenomena oversharing ini seperti buku diary ya, semuanya buku diary yang lama-lama tuh, semuanya dibikin dari A sampai Z, dibikin semuanya. Nah, yuk kita lihat yang selanjutnya. Nah, inilah teman-teman. Ada loh ternyata perbedaan being authentic dengan oversharing di media sosial. Bedanya tipis teman-teman. Ya, ada orang yang bilang enggak, gue tuh bener kok, maksud gue tuh baik kok.
tipis loh bedanya, gitu ya, tipis. Jadi gini, being authentic itu contohnya begini, postingan sesuai dengan kenyataan, itu being authentic. Terus yang kedua oversharing. Kalau oversharing itu pada umumnya postingan bagian itu settingan, ya, postingan-postingan mereka settingan. Oke, kita lihat dulu being authentic saja dulu, ya. Jadi ada postingan sesuai dengan kenyataan, terus mengetahui batasan di media sosial, tidak mengungkapkan segala hal di media sosial, ya, menggunakan media sosial sebagai tempat pemberian edukasi. Nah, ini penting nih, edukasi dan pesan-pesan positif ini being authentic, ya, original nih postingannya, ya, bahwa dia melakukan pesan-pesan yang positif, dia memunculkan edukasi-edukasi yang baik. Nah, itu insya Allah being authentic. Terus juga di media sosial, orang-orang ini akan berusaha menjalin hubungan dulu, ya, dengan orang-orang atau followersnya, memberi rasa aman dulu dan kepercayaan terhadap orang-orang yang ada di followersnya atau juga orang-orang yang baru dikenalnya. Nah, kenapa? Karena memang dia butuh relate dulu, dia butuh circle yang positif dulu untuk memposting sesuatu. Sehingga mungkin juga kalau ada yang accept gitu, dia bakal lihat dulu siapa sih yang relate sama saya, siapa sih yang relate dengan postingan saya, gitu ya. Siapa sih orang yang cukup nyaman dengan postingan saya, itu bisa di accept, ya. Atau juga bahkan akan berpikir ulang, nah, dalam membagikan apapun informasi. Tadi ada satu chat ya di awal tadi teman-teman, insya Allah intinya untuk supaya tidak nggak oversharing, kita harus berpikir ulang dulu dalam membagikan apapun informasi terkait apakah akan menimbulkan keresahan dan ketidaknyamanan pada orang lain. Karena memang kebanyakan kita bodo amat, sebodo amat lah, gitu ya. Terus yang kedua ada oversharing. Nah, ini yang oversharing teman-teman. Kalau tadi itu being authentic, ini yang oversharing. Nah, pada umumnya orang-orang yang posting ini nih bagian dari settingan atau bahkan ingin menunjukkan sesuatu gitu. Kenapa orang ingin memposting kesedihannya? Karena mungkin dia butuh empati, dia butuh simpati secara negatif, gitu ya. Terus tidak mengetahui mengetahui batasan di media sosial, ya. Dia nggak punya nilai dan norma yang berlaku, gitu ya. Dia tidak pegang nilai dan norma yang berlaku. Terus juga mengungkapkan segala hal di media sosial, seperti yang kita bahas tadi. Terus juga menggunakan medsos untuk berkeluh kesah, membagikan kesulitan, ya, curhat, mencaci maki, memfitnah, ghibah, namimah, dan sebagainya disampaikan berulang-ulang tanpa batas. Di media sosial memberikan informasi pribadi untuk bisa langsung dekat dengan orang-orang baru. Ya, jadi kalau tadi itu kita butuh pendekatan dulu, kita butuh kenal dulu. Nah, kalau orang ini enggak, di medsos langsung memberikan informasi pribadi untuk bisa langsung dekat dengan orang-orang baru. Jadi informasi-informasi yang baru, informasi-informasi tentang dirinya dia share supaya orang dekat sama dia. Lucu kan? Ya, jadi dia nggak comfortable dulu, dia nggak bikin nyaman dan tidak merasa aman dulu. Dia langsung aja, bodo amat lah, yang penting dia tahu sama saya patut dikenal, saya patut diterima. Akhirnya dia share semua informasi kepada orang atau followers yang ada. Nah, tanpa berpikir ulang, langsung share, bersifat bodoh amat dan tidak mau tahu dengan keresahan yang terjadi pada orang-orang lain atau followers yang ada. Oke, next teman-teman. Nah, ini kan jadi pertanyaan kita ya. Kenapa ya? Kok bisa gitu loh orang melakukan oversharing? Ini pertanyaannya. Kenapa sih? Yang ada terkadang bagi kita itu langsung skeptis atau bahkan kita dia lagi gitu ya. Jadi kayak kesel, mangkel gitu ya sama orang-orang seperti ini. Tetapi kalau kita berpikir secara humanis, ternyata walaupun kita tidak langsung membenarkan perilaku oversharingnya, tapi minimal secara humanis kemanusiaan, kita harus menyadari bahwa ada sesuatu yang tersirat di balik ini semua. Sehingga kita nggak langsung negative thinking. Ya, walaupun perilaku oversharingnya tidak dapat dibenarkan. Hanya saja, kenapa ini bisa terjadi, ini bisa menjadi pemaknaan bagi kita dan pemahaman bagi kita supaya tidak langsung melabeling buruk pada orang-orang yang oversharing.
Karena kemungkinan saja orang-orang yang sekarang oversharing, besok mungkin lebih adem ayem. Besok mungkin lebih bisa mengontrol dirinya. Karena bagi Allah sangat mudah untuk memperbaiki seseorang menjadi lebih baik. Atau bagi Allah juga sangat mudah untuk membalikkan hatinya. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi 'alad din. Mungkin saja orang-orang yang oversharing sekarang, dia berdoa kepada Allah, ya Allah teguhkanlah hatiku di jalan kebenaran dan sebagainya. Allah balikkan hati dan perasaannya ke jalan yang benar. Allahu a'lam. Jadi bagi Allah mudah saja. Sehingga bagi kita nih, sebagai orang yang belajar nih teman-teman, dari sekarang kita juga harus memahami ada apa sih di balik oversharingnya dia ini. Jadi kita nggak langsung overthinking, kita juga tidak langsung menilai buruk, dan kita tidak langsung labeling ya, atau membuat sebuah diagnosis ini orang gila gitu ya. Jadi hati-hati teman-teman ya, karena ada sesuatu di balik itu. Maka ada dinamika mental yang sangat mempengaruhi teman-teman, dan dia sangat complicated. Oke, betul. Membuat sebuah kesimpulan. Good. Yuk kita coba. Nah, selanjutnya. Nah, ini dia teman-teman. Pertama teman-teman, kalau ditanya kenapa sih orang itu melakukan oversharing atas nama perbuatan buruk, jika itu dilakukan pasti ada penyebabnya. Di antaranya orangnya udah tahu nih, ini nggak baik dilakukan, tapi masih dilakukan, dia masih oversharing. Berarti kemungkinan besar kondisi mental dan perilakunya memang punya gangguan mungkin saja. Atau bahkan memang ada dynamic psychologis yang cukup komplit. Ya, mungkin masalah pola asuhnya, masalah lingkungan sosialnya, masalah pola didiknya, masalah kognitifnya, kemampuan kognitifnya. Karena ada beberapa orang yang dia gampang sekali share, karena memang kemampuan kognitifnya terbatas, teman-teman. Kemampuan kognitifnya terbatas, sehingga dia tidak tahu mana baik dan mana yang salah. Ya, biasanya nih kemampuan kognitif yang terbatas ini 80 ke bawah nih IQ-nya nih. Nah, maka teman-teman yang memang teman-teman atau mungkin saudara-saudara yang mungkin punya kemampuan kognitif di bawah dari 80, itu harus lebih hati-hati dalam penggunaan gadget, karena mereka memang kurang saringan, kurang filter gitu ya. Apapun langsung di-posting. Nah, tapi juga ada orang-orang yang cerdas, teman-teman. Orang-orang yang cerdas, IQ-nya 120 ke atas ya, di atas rata-rata bahkan. Nah, tapi dia masih bisa oversharing, mungkin ada faktor lain, karena memang terjadinya oversharing ini tidak memiliki satu faktor tunggal. Dia punya faktor yang sangat complicated. Nah, pertama, mencari perhatian. Nah, ini dia nih. Ya, mencari perhatian, belum nih. Oke, mencari perhatian. Jadi ada perilaku pamer, teman-teman. Ya, jadi ada perilaku pamer. Kenapa sih orang pamer? Gitu ya. Karena memang mencari perhatian. Juga agar diakui, ingin terlihat pintar, terlihat kaya, terlihat baik, terlihat berkuasa, atau bahkan terlihat sangat tidak berdaya. Ada juga orang yang setiap hari itu kayak mengeluh, kesah. Itu seolah-olah kayak, ayo dong belas kasihani saya gitu loh. Ada nggak? Ada banyak orang-orang begini. Jadi minta dikasihani supaya nanti orang kasih dia jempol, like, supaya orang bisa kasih dia duit. Nah, ini juga banyak ya. Jadi atau bahkan juga ingin terkenal. Nah, ini juga akhirnya mencari perhatian, atensi yang mengharapkan atensi deh, dan simpati dan empati dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Kita percepat ya teman-teman. Yang kedua. Yang kedua adalah self esteem yang rendah. Nah, ini dia teman-teman. Saya pikir ketika kita sudah memahami ada self esteem yang rendah, mungkin kita bisa lebih bijaksana menilai kenapa sih ini orang oversharing gitu ya. Mungkin kita bisa lebih bijaksana memahaminya dan tidak langsung memberikan labeling buruk pada orang ini. Kita bantu mereka ya. Self esteem yang rendah. Self esteem atau harga diri adalah sebuah pikiran, perasaan, dan pandangan seseorang atas dirinya sendiri. Orang dengan self-esteem yang rendah, dia cenderung pesimis, tidak puas terhadap dirinya, ya, ingin menjadi seperti orang lain, sensitif terhadap kritikan, memandang negatif terhadap apa yang dimiliki. Contoh pesimis, ya, mungkin ada postingan-postingannya yang memang merasa saya nggak mungkin lagi nih kayak gini. Saya udah, mohon maaf ya, saya miskin, saya jelek, saya bla bla. Jadi semuanya self insecure, ya. Terus juga
tidak puas terhadap dirinya. Berapa banyak sekarang remaja, bukan hanya remaja ya, sebentar. Iya, oke. Bukan hanya remaja, bahkan dewasa atau bahkan anak-anak yang sekarang itu nggak percaya diri, atau bahkan sekarang misalnya dia udah share, terus ngerasa kurang sempurna, terus nanti foto lagi, di-share lagi, foto lagi, di-share lagi, diedit dulu, dia ini menjadi bagian dari masalah self-esteem ya teman-teman, self-esteem. Jadi orang-orang yang memiliki self-esteem yang rendah, ya tentu akan banyak melakukan oversharing. Ya. Terus juga orang dengan self-esteem rendah biasanya akan menampilkan sesuatu di media sosial untuk meningkatkan self-esteemnya. Seperti saya katakan tadi, kalau memang dia merasa dengan postingannya ini orang banyak suka sama dia, orang banyak berbelas kasihan ke dia, nah akhirnya dia melakukan sebuah oversharing. Ya. Terjadi perilaku pamer untuk menutupi sesuatu yang sebenarnya bukan kemampuannya. Nah, ini juga banyak nih teman-teman. Seolah-olah dia punya banyak duit, ya, atau bahkan suka foto di depan mobil orang, gitu ya. Terus juga, masya Allah ya, suka, mohon maaf ya teman-teman ya. Ini kalau ada yang tersinggung ya nggak apa-apa. Semoga kita bisa sama-sama berbenah ya di malam hari ini. Ya. Kita foto-foto di depan rumah orang, seolah-olah kita anak yang ya relate lah dengan kondisi kita seolah-olah begitu ya. Ini nggak apa-apa nih tersinggung, masya Allah. Mohon maaf ya kalau yang tersinggung. Tapi emang mungkin ini tugas saya ya supaya kita bisa sama-sama tersinggung dan bisa sama-sama berbenah diri ya teman-teman ya, sama-sama mengingatkan. Ya, atau mungkin juga foto di jet, seolah-olah itu jet pribadi, padahal juga gitu ya. Atau bahkan kita foto dengan anggaplah iPhone orang yang mungkin lebih tinggi kelasnya, atau bahkan juga kita foto dengan tas-tas yang branded, itu Pak juga minjem, ya, pamer. Untuk apa? Karena memang memiliki self-esteem yang rendah, dia merasa dirinya tidak mampu, dengan cara itu dia memamerkannya dan dia seolah-olah mampu, gitulah. Jadi maka teman-teman, banyak postingan-postingan di media sosial itu ternyata banyak kebohongan, teman-teman. Ya, orang yang ternyata setiap hari dia sering terlihat ketawa, senyum, bahagia, galak-galak gitu ya. Kalau bahasanya itu galak-galak, besar-besar tuh. Kalau galak bahasa Indonesia kan marah ya. Kalau bahasa Minang tuh galak tuh ya ketawa berlebihan, itu seolah-olah dia happy. Tapi besok-besoknya ternyata melakukan suicide, bunuh diri. Ini problem teman-teman. Karena memang postingan di media sosial ini banyak nih bohong, teman-teman. Ya. Kalau mau lihat orang jangan hanya di media sosial, tapi betul-betul ketemu sama orangnya. Makanya banyak nih para ukti-ukti yang mau cari calon suami, jangan percaya sama posting-postingan yang seolah-olah alim ya. Hati-hati teman-teman, hati-hati. Betul-betul harus percaya dulu, melihat dulu yang nyatanya seperti apa, atau bertemu dengan orang yang ketiga. Ya, nanya ke orang yang ketiga. Orang ketiga bukan setan ya maksudnya. Terus oke. Ini Pak Moderator nggak taruh minum nih, haus nih. Suaranya serak nih jadi. Oke, teman-teman boleh ngopi kok, nyami-nyami ngopi boleh, silahkan. Ya, lanjut. Jadi, jadi banyak ya kita tuh yang bohong dengan postingan-postingan yang seolah-olah tuh kita merasa mampu, kita mampu padahal enggak, ya. Oke. Oh, masya Allah nih ada yang mention saya nih di Instagram dengan kajian sekarang. Yuk teman-teman mention juga ya, tapi jangan over. Oke, kita masuk yang ketiga. Anxiety atau kecemasan. Jadi kita belum masuk kepada anxiety disorder, bukan gangguan kecemasan, tapi ini kecemasan secara umum. Ya, sebentar teman-teman. Ya, anxiety secara umum. Orang-orang yang mengalami kecemasan biasanya cenderung akan menjadi sangat banyak bicara. Jadi teman-teman, kalau ada nih orang-orang yang di hari-harinya dalam lingkungan sosialnya, dalam realitanya, ini orang nggak pernah bicara sama sekali. Diam 1000 bahasa. Diajak ngobrol satu-satu tuh omongannya yang keluar. Tapi ternyata di media sosial, masya Allah, latahnya minta ampun. Ada nggak teman-teman? Ya, saya mau lihat chatnya nih. Ada nggak kira-kira teman-teman yang begini? Di luar ngomongnya itu nggak bisa, kayak diem aja 1000 bahasa. Tapi kalau udah di medsos dia berkicau-kicau tuh. Ada nggak kira-kira teman-teman?
Ada nggak? Boleh nggak sedikit di chat? Ada, banyak bahkan. Bener nih. Pak OP, anonim. Bener, ada. Betul. Kak Inas, pernah lihat ya Kak Inas ya, ada yang begitu ya. Ya syukur-syukur nggak kita ya. Jadi memang banyak orang-orang yang ini berawal dari kecemasan teman-teman. Akhirnya ya Kak Inas, saya nggak nyalain Kak Inas kok. Tenang aja. Aku nggak nuduh Kak Inas kok. Oke, jadi banyak orang-orang yang mengalami kecemasan biasa cenderung akan menjadi sangat banyak bicara, ya, karena cemas yang mengakibatkan stres membuat seseorang menjadi sulit mengendalikan diri tentang apa yang dikatakan dan betapa banyak yang disampaikan. Nah, jadi di media sosial, di beberapa media sosial ya, banyak sekali yang bikin, kadang komen, semua status orang tuh dikomen, di hal-hal itulah, atau bahkan memposting tentang dirinya yang sangat happy, tersenyum, bahagia, tapi di luar sangat mellow sekali. Itu juga bagian dari anxiety. Begitu juga dengan terjadi pada orang-orang yang suka oversharing ya, biasanya diakibatkan oleh suatu kecemasan ya, seperti yang katakan tadi, sehingga hal-hal yang dicemaskan tersebut membentuk perilaku sharing yang berlebihan ya, dan cenderung tidak kontrol. Beberapa orang yang merasa cemas berlebihan terkadang melakukan sesuatu yang berbanding terbalik, seperti yang menunjukkan seolah-olah dia baik-baik saja di media sosial dan sebagainya. Next. Kita agak terburu-buru, mohon maaf ya teman-teman. Atau yang keempat, loneliness, atau kesepian dan upaya untuk menciptakan kedekatan. Kenapa orang bisa oversharing? Nah, ini dia nih. Seseorang meyakini bahwa dengan melakukan oversharing dapat menciptakan kedekatan dengan orang-orang lainnya, sehingga dapat mengurangi rasa kesepian. Nah, padahal dia lupa, bukan hanya orang yang datang, tapi juga cibiran yang datang, teman-teman. Jadi, ternyata caranya salah. Ada yang bocor nih suaranya? Nah, okay. Jadi loneliness ya, merasa kesepian, atau ada upaya untuk menciptakan kedekatan, nggak ngerti bagaimana cara bergaul, akhirnya dia posting sebanyak-banyaknya seolah-olah dia sangat terbuka dirinya untuk orang lain, dan pada akhirnya malah jadi cemoohan, candaan, gojekan, dan sebagainya. Gitu ya. Jadi sebaiknya menjadi sesuatu yang nggak baik ya teman-teman ya. Perasaan sendiri dan merasa kesepian, dia merasa sendiri, dia merasa kesepian juga terkadang memicu terjadinya oversharing. Meyakini dengan adanya komentar yang banyak dari followers di media sosial membuat seseorang ini merasa diperhatikan dan merasa berdaya. Lagi-lagi padahal kalau aja dia tahu bahwa oversharing ini juga dapat membuat dirinya tidak sehat secara mental, setelah itu pasti dia nggak mau oversharing. Yuk kita lanjut lagi. Yang kelima, penggunaan media sosial yang berlebihan. Ya. Penggunaan media sosial yang berlebihan dapat meningkatkan terjadinya oversharing. Teman-teman, terkadang kita terstimulasi dengan adanya postingan-postingan orang, terus pun kita latah menyebarkannya, atau kita latah untuk membuat hal yang serupa, begitu ya. Padahal nggak cocok kalau kita bikin begituan, gitu ya. Jadi hal-hal semacam ini terjadi karena memang adanya penggunaan media sosial yang mungkin cenderung berlebihan, sehingga kita menjadi kurang kontrol, ya. Setiap hari, jangankan setiap hari deh, tiap menit itu seperti adanya sindrom FOMO ya, yang nggak bisa lepas jenak saja dari gadget. Tadi malam kebetulan qadarullah saya juga bahas tentang gadget ya tadi malam dengan yang lain lah, dengan dengan yayasan lain lah ya, dengan sebuah tema yang lain, dengan kajian yang lain. Jadi salah satu juga kenapa orang itu menjadi mudah oversharing adalah karena dia memang memiliki addiction, ketagihan dengan handphone atau gadgetnya. Ya betul nih, ini kayak sebentar nih, tadi mana nih? Sebentar saya chatnya dulu nih, Masya Allah. Oke. Ya, ini kayak at yours. Betul. Betul. At yours itu yang baru ya. Oke, next. Nah, bahaya oversharing. Siap nggak nih? Makin malam makin panas, teman-teman. Oi, Pak Moderator, kita sampai jam berapa nih, Pak Moderator? Bang, siapa tadi?
Lupa namanya. Makin malam makin fokus, Masya Allah, Masya Allah. Insya Allah Sampai jam 10 berapa menit nih? lagi Bang Alvis. Masya Allah, agak berburu nih. Oke, siap. Sampai mana tadi? Oke, bahaya oversharing. Bahaya oversharing, pertama, jelas teman-teman akan terjadinya kejahatan cyber. Ya, akan terjadi kejahatan cyber. Ya, mungkin seperti berlebihan dalam memberikan informasi dunia maya, memberikan kesempatan bagi orang melakukan kejahatan terhadap kita. Jelas bahwa puzzle kehidupan kita sudah dia pegang erat dan sudah menjadi rapatan. Dapat satu hal, oke, tinggal eksekusi. Hati-hati teman-teman. Yang kedua, memunculkan kesempatan untuk tindak kriminal yang lebih kejam. Ya, kalau tadi cyber, atau yang kedua memunculkan kesempatan tindak kriminal yang memang tatap muka. Dia bertemu seperti case yang kedua tadi teman-teman. Case yang kedua. Case yang pertama, ya dia diperkosa, ya dia ya dilecehkan, terus dia juga diperas dan sebagainya. Terus juga yang ketiga, pencurian identitas dan penipuan. Nah, ini banyak sekali sekarang ya. Identitas kita dicuri, terus dilakukan penipuan kepada orang-orang terdekat kita. Atau yang keempat, perundungan, bullying atau cyberbullying, ya. Dan yang kelima, kerentanan terhadap kesehatan mental. Yuk, next. Ya, dampak oversharing terhadap kesehatan mental. Kira-kira apa sih dampaknya? Sebenarnya dampaknya ya pasti banyak, teman-teman. Dampaknya pasti banyak, ya. Berawal orang yang oversharing dengan complicated mentalnya yang sangat dynamic, yang penuh dinamika, ya, berakhir pula dengan sebuah gangguan mental. Masya Allah nih. Bayangkan teman-teman, orang yang oversharing dipastikan memiliki sesuatu yang dipertanyakan terkait mentalnya. Kenapa? Orang yang mentalnya sehat-sehat aja nggak bakal di oversharing. Orang yang punya self esteem yang baik nggak mungkin di oversharing, teman-teman. Ya, nggak mungkin. Oke. Terus juga contoh nih, mental rentan mengalami gangguan. Jadi orang-orang yang suka oversharing, mentalnya rentan mengalami gangguan seperti stres, kecemasan, depression, dan lain sebagainya. Berawal dari cemas, berakhirnya malah jadi cemas. Berakhirnya cemas yang normal, akhirnya berakhir kepada anxiety disorder, atau bahkan panic disorder, atau bahkan gangguan-gangguan jiwa lainnya, gangguan-gangguan mental lainnya yang lebih berat. Allahuakbar. Terus tidak semua orang juga yang memahami apa yang kita maksud, walaupun niat kita baik, teman-teman. Jadi penting juga nih, supaya niat baik kita juga tersalurkan. Penting sekali juga untuk memperhatikan siapa sih orang-orang yang bisa kita accept nih untuk jadi teman kita, gitu ya, supaya tidak menjadi toksik saat kita melakukan sharing apapun terkait ilmu atau apapun itu. Jadi ini penting sekali teman-teman. Terus juga terkait postingan kita, bagi sebagian orang juga mungkin bisa berpikir positif dengan komentar yang juga positif, namun tidak sedikit juga orang yang berpikir negatif dengan komentar yang juga negatif. Jadi akan banyak hal yang terjadi nggak sesuai dengan yang kita inginkan. Next, cara mencegah oversharing. Teman-teman, saya yakin sih sebenarnya teman-teman udah paham nih. Kayaknya kalau supaya kita nggak oversharing, ya udah berarti kita jangan sharing-sharing gitu ya. Ya, diantaranya itu teman-teman. Tapi oke, sekarang kita bikin beberapa poin lah supaya sama-sama reminder, ya sama-sama mengingatkan saja kita di malam hari ini ya. Yuk, cara mencegah oversharing number 1. Kita lihat. Ya, betul teman-teman. Yang pertama, sebelum memposting apapun teman-teman, yuk tenangkan pikiran kita dulu. Sebelum memutuskan untuk menuliskan dan share sesuatu kepada orang lain maupun media sosial. Pada beberapa situasi, ada baiknya saat emosi. Ya, jadi pada beberapa situasi, ada baiknya ketika emosi, jauhi gadget agar tidak impulsif. Agar tidak kita itu merasa apa-apa itu harus di-share. Apa-apa itu harus disampaikan. Enggak begitu teman-teman. Jadi kita butuh mindfulness. Kita butuh menyadari sepenuhnya, ya. Kita butuh acceptance dengan kondisi kita saat itu. Oke, sekarang saya lagi tidak tenang, HP saya taruh dulu. Jangan sampai nanti ketika kita ngobrol, mohon maaf, ketika kita lagi ada perang di rumah bersama pasangan kita, Masya Allah, perang keempat.
perang sama pasangan kita, nggak nyaman sama pasangan kita, nggak nyaman sama orang tua kita, tiba-tiba langsung tuh jempol memainkan kedurhakaannya. Aku tuh lagi sebel, masa gini aja dia nggak ngerti sama aku, sebel. Ya, sesederhana itu ternyata juga termasuk bagian dari oversharing. Hal nggak penting. Banyak hal mungkin bagi orang, ini doang, di-share. Tuh, hati-hati labeling dari mereka. Atau yang kedua, kasihan ya. Ya, ada juga orang-orang yang memberikan belas kasihan. Kasihan ya dia ya, suaminya kejam amat ya. Ih, orang tuanya kejam sekali ya. Nah, ya hati-hati teman-teman. Pokoknya bagi teman-teman pun yang juga ngebaca, tetap harus hati-hati, nggak langsung labeling, ya, tidak langsung menempatkan sesuatu itu sesuai dengan apa yang kita pikirkan saja, tapi betul-betul harus sesuai dengan apa yang betul-betul terjadi, faktanya dan realitanya. Yang kedua, teman-teman, ya betul. Yang kedua, pahami bahwa tidak semua orang menyukai postingan kita, ya, walaupun kita sudah saring ya, kita saring orang-orang yang mungkin tepat untuk menjadi followers kita. Kalau saya tuh bukan akun privacy ya, jadi teman-teman nggak tahu siapa aja yang nge-follow, saya nggak tahu tuh siapa orangnya, tapi memang betul fungsinya media sosial itu bagi kami adalah untuk memberikan sedikit edukasi, karena memang secara psikologis selama ini yang berkembang baru ya pendapat-pendapat yang baru, teori-teori barat ya, tapi kita mencoba untuk melakukan sesuatu sharing yang mungkin bermanfaat dan relate dengan agama kita. Maka kita memberi ruang dan waktu bagi teman-teman untuk nge-follow, dan itu siapapun boleh. Nah, yang kedua, teman-teman pahami bahwa tidak semua orang menyukai postingan kita. Nah, jadi bagi teman-teman yang mungkin merasa rentan psikologisnya dan mungkin merasa tidak nyaman kalau ada kritikan-kritikan yang tajam dari orang-orang terhadap postingan teman-teman, maka ya udah, dipahami saja bahwa memang tidak semua orang menyukai postingan kita, dan kalau memang untuk lebih aman ya lebih baik disaring saja, ya, kira-kira mana nih orang yang tepat saya accept nih, yang saya ajak berteman nih di media ini. Kalau tidak cukup nyaman dengannya, ya sudah, tidak usah menjadi teman dalam media sosial, karena memang menjadi toksik ya bagi kita. Yang ketiga, tegas pada diri sendiri untuk memberikan batasan postingan dan informasi yang di-share dengan melibatkan nilai dan norma yang berlaku. Ini pentingnya nilai dan norma, teman-teman. Jangan merasa sudah pintar, jangan merasa sudah hebat kalau kita tidak memiliki ilmu sebelumnya. Ilmu itu juga berhubungan dengan nilai dan norma. Banyak orang yang beramal tapi tak berilmu, maka sia-sialah amalannya. Ya, jadi teman-teman, bagaimanapun tetap harus ada ilmunya. Bagaimana batasan nilai-nilainya, poin-poin kebudayaannya seperti apa, tepat nggak sih di Indonesia kita posting seperti ini, tepat nggak sih di situasi dan kondisi yang lagi panas kita posting ini. Nah, ini penting teman-teman ya. Oke, next. Yang keempat, memahami bahwa ada efek negatif dari postingan kita yang berlebihan, teman-teman. Efek negatifnya jelas, ada labeling dari orang. Kalau mental kita nggak kuat, berarti kita bisa punya gangguan mental loh. Hati-hati loh teman-teman. Ya, dari kritikan orang, akhirnya kita nangis berkepanjangan, ngerasa dibully, cyberbullying. Padahal orang ngerasa kita nggak ngebully kita, cuman kita aja yang sensitif, gitu ya. Jadi intinya tetap ada hal-hal atau efek-efek negatif dari oversharing, ya, yang berlebihan tersebut memang tidak baik, begitu. Jadi sebaiknya dipahami bahwa banyak efek negatif, atau bahkan termasuk juga kepada data diri ya, yang tadi kita sudah share di awal-awal. Kita share tempatnya di mana, tanggal berapa kita lahir, ulang tahun kita bagaimana, dan sebagainya. Nah, kondisi-kondisi semacam ini membuat sebuah puzzle yang menjadi cukup erat dan sudah menjadi sebuah petunjuk ya, navigator tuh nanti tuh. Jadi navigasi ya, petunjuk lah ya bagi orang-orang dalam mencari Anda, siapakah Anda, bagaimana Anda, dan sebagainya. Yang selanjutnya, yang kelima, oversharing akan membentuk citra diri, sehingga kita perlu menyadari bahwa akan terjadi banyak penilaian dan berimbas pada kesehatan mental kita. Ya, jadi hati-hati teman-teman, bahwa memang yang kelima ini akan membentuk citra diri atau juga namanya personal branding, ya teman-teman ya, sehingga kita perlu menyadari bahwa akan terjadi banyak penilaian yang negatif atau bahkan positif, dan itu berimbas pada diri kita atau lingkungan kita atau bahkan kesehatan mental kita. Next, nah sedikit saya pengen share ya beberapa hal terkait dengan oversharing
Ini dalam pandangan agama kita, bagaimana sih membuka aib di media sosial itu? Nah, ini ada beberapa poin saja sebelum kita menyudahi ya teman-teman. Di antaranya adalah, setiap umatku akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala kecuali, nah hati-hati nih, kecuali al-mujahiri, yaitu semisal ada seorang laki-laki yang mengerjakan sebuah perbuatan buruk pada malam hari, kemudian ia menjumpai waktu subuh dan Allah telah menutupi aibnya berupa perbuatan buruk, ya, aib ya. Lalu laki-laki tersebut mengatakan, wahai fulan, aku telah mengerjakan sebuah perbuatan buruk atau jelek hari ini. Maka itulah orang yang malamnya Allah telah menutup aibnya, lalu ia membuka aibnya sendiri di waktu subuh. Next, kita lihat di sini. Ini termasuk pada orang-orang yang suka menyebar aibnya ya, tentang dirinya. Saya sih nggak munafik ya, diri saya begini apa adanya, saya begini. Nah, padahal dalam Islam, Allah sendiri sudah menutup aib kita, tapi ternyata kita sendiri yang mengumbar aib kita, teman-teman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap umatku dimaafkan, kecuali orang yang terang-terangan melakukan maksiat. Dan termasuk terang-terangan adalah seorang yang melakukan perbuatan maksiat di malam hari, kemudian ia paginya berkata, wahai fulan, kemarin aku telah melakukan ini dan itu, padahal Allah telah menutupnya, dan di pagi harinya ia membuka tutupan atau membuka tutupan aibnya tadi ya atas dirinya. Jadi hadis riwayat Bukhari Muslim. Ya, ini memang terjadi banyak hal ya sekarang ya. Banyak sekali hal-hal yang terjadi sekarang. Orang itu berlomba-lomba untuk tidak mau dikatakan munafik, akhirnya oversharing tentang dirinya, tentang aibnya yang sudah Allah tutup. Padahal kalau saja misalnya ya, ini ya ada pernyataan juga dalam hadis mengatakan, andai saja dosa-dosaku berbau atau aib-aibku berbau, mungkin tak ada satupun lagi orang yang mau dekat denganku. Lalu bagaimana kira-kira orang-orang yang sekarang oversharing? Allah a'lam. Mungkin di media sosial seolah-olah itu menjadi tertawaan dan sebagainya, tapi akhirnya menjadi problem di belakangan. Oke, next. Adu domba atau provokasi di media sosial. Ini juga akibat dari oversharing ya teman-teman ya. Dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina, yang banyak mencela, dan kian kemari menebar namimah atau memprovokasi. Memprovokasi juga termasuk dengan nge-share apapun yang dia lihat dan dia dengar secara langsung tanpa diklarifikasi dulu. Hati-hati, namimah. Ya, dalam Islam, dalam surat Al-Qalam ayat 10-11 dinyatakan gitu kata Allah ya, bahwa dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina dan banyak mencela dan kian kemari menebar namimah atau mengadu domba atau bahkan memprovokasi. Next. Sedikit lagi ya teman-teman, fitnah ghibah di media sosial juga begitu tuh. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka buruk atau bahkan kecurigaan, karena sebahagian dari prasangka buruk itu dosa, dan janganlah sebahagian kalian mencari-cari keburukan, ya keburukan orang dan menggunjing satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya sendiri yang sudah mati? Maka tentulah kalian merasa jijik kepadanya dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Al-Hujurat ayat 12. Terang dan jelas ya. Dalil-dalil ini membuat kita semakin erat dan kuat bahwa memang sebegitu luar biasanya ya agama Islam ini menjaga kita, menjaga lingkungan kita dari hal-hal yang memang tidak nyaman bagi kita dan orang-orang lain. Next lagi. Pamer dan juga membanggakan diri di media sosial. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu, nih yang riya nih, ya, dengan menyebut-nyebut dan menyakiti perasaan si penerimanya, seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hari kemudian maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadikan dia bersih, tidak bertanah. Ya, mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Quran Al-Baqarah 264. Next, sedikit lagi.
Dia Yakub berkata, "Hai anakku, janganlah kamu ceritakan mimpimu itu kepada saudara-saudaramu." Nih, kita-kita nih yang punya cita-cita, yang punya keinginan yang positif, yang mau nikah, jangan terlalu mengumbar-umbar kebahagiaan kita dan niat-niat baik kita. Nanti mereka membuat makar untuk membinasakanmu. Itu kata Allah tuh, ya. Sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi manusia. Yusuf ayat 5. Ya, jadi teman-teman, untuk hal yang baik saja kita juga harus difilter dulu, nggak semuanya kita sharing. Next. Berbangga diri di media sosial. Nah, Masya Allah. Ini paling banyak ya. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong, lagi suka membanggakan dirinya. Luqman 18. Barang siapa yang memakai baju ketenaran atau popularitas, maka Allah akan memakaikan kepadanya baju kehinaan kelak di hari kiamat. Subhanallah. Subhanallah. Nah, ngeri nih ya. Abu Daud dan Ibnu Majah. Cukup ya, suaranya udah habis. Masya Allah ya. Jadi, hai anakku, jangan ini udah tadi ya, yang Yusuf 5 ya, sudah ya teman-teman ya. Jadi karena suaranya sudah habis, minumnya nggak dikasih sama moderatornya. Ini istri juga belum datang-datang ngasih minum. Di kode-kode mungkin lagi tidurin anak. Ya, qadarullah teman-teman. Mungkin itu dulu ya yang bisa kita sharing di malam hari ini terkait oversharing. Mungkin tema kecil kita sih memang umbar privacy demi atensi di media sosial. Tapi ternyata umbar privasinya tidak menjadi poin penting dan tidak menjadi poin center kita di malam hari ini ya. Itu menjadi bagian dari hal-hal yang sudah kita bahas tadi, termasuk ada umbar privasi tadi itu demi atensi di media sosial. Teman-teman, selanjutnya kita serahkan lagi kepada moderator. Bijaklah dalam bersosial media. Ya, betul nih, Awan. Banyak ya yang komen Bang Alvis terkait materi yang disampaikan. Bagus-bagus banget komennya di chat, dan sepertinya memang materi yang disampaikan Bang Alvis ini ya kami perhatikan dari awal sampai akhir benar-benar itu sesuai dengan ya kehidupan sehari-hari di tengah media sosial, era media sosial saat ini ya. Jadi benar-benar bagaimana pandangannya dari sisi psikologi atau bahkan dari Islam, dari sisi Islam semuanya sudah dipaparkan, dan itu benar-benar mengena gitu di jiwa-jiwa kita yang suka scroll media sosial plus suka untuk sharing-sharing juga gitu. Baik, terima kasih banyak Bang Alvis. Setelah ini kita ada sesi tanya jawab bagi teman-teman. Tadi saya cek di Slido, alhamdulillah cukup banyak Bang Alvis untuk pertanyaannya, tapi nanti akan karena keterbatasan waktu nanti ada beberapa pertanyaan yang akan kami pilih yang belum terjawab pada materi yang disampaikan. Sebelum ke sesi tanya jawab, mari teman-teman peserta kajian dan juga Bang Alvis, kita aktifkan kamera, kita foto bersama ya, supaya ada kenang-kenangan ya yang bisa kita sharing. Kalau sharing foto seperti ini boleh nggak Bang Alvis? Termasuk oversharing nggak? Coba enggak ya? Pas banget nih. Ini pasti habis ini pasti banyak yang sharing nih Bang Alvis. Oh iya benar-benar. Tapi kalau niatnya untuk semangat sama-sama boleh kayaknya ya. Iya, siap. Karena tadi udah jelas ya Bang Alvis ya. Kan tadi ada beda antara yang namanya oversharing dengan being authentic. Ya insya Allah yang ini menjadi sesuatu yang being authentic ya, bukan menjadi oversharing, karena kita menebar kebaikan insya Allah. Insya Allah. Boleh silakan bagi yang belum mengaktifkan kamera, kita foto bersama supaya nanti kita sama-sama wajahnya tampil di media sosial masing-masing, dan insya Allah juga nanti wajah-wajah ini juga yang akan berada di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, insya Allah. Silakan bagi yang belum sholat, dipersilakan. Oke, ada lagi yang belum? Saya cek ya. Sepertinya ada beberapa yang belum, kita tunggu. Teman-teman. Masya Allah yang hadir 120 orang. Ya mudah-mudahan ke depannya kita tetap bisa bersilaturahim ya teman-teman semua. Oke, kita mulai ya untuk sesi fotonya.
admin foto siap ya. Hitungan ketiga, senyum semua. 1, 2, 3. Sekali lagi ya, bilang pinisi gitu ya. Kita sama-sama sebut pinisi. 1, 2, 3, pinisi. Ini sih. Baik, terima kasih. Oke, berikutnya kita masuk ke sesi tanya jawab nih Bang Alvis. Ada beberapa pertanyaan yang sudah disiapkan oleh admin. Admin, apakah sudah ready pertanyaannya? Barangkali Bang Alvis mau minum dulu, dipersilakan. Ini saya kirim lewat virtual nih Bang Alvis minumnya. Oke, insya Allah aman ya Bang Alvis ya. Kita mulai langsung ke sesi tanya jawab. Untuk pertanyaan pertama, kita langsung ke tanya jawab. Yang pertama tadi disampaikan bahwa lebih baik menuliskan di buku diary adalah hal-hal yang positif nih Bang Alvis. Bagaimana untuk menuangkan hal yang negatif? Apakah gimana ini maksudnya? Kalau melalui diary kan itu hal-hal yang positif. Nah, yang negatifnya itu bagaimana? Atau malah ya, silakan Bang Alvis. Oke. Baik, pertanyaannya bagus nih kayaknya nih, Masya Allah. Penanyanya siapa? Mungkin ya salah seorang yang ada di sini lah ya pastinya ya. Nah, oke. Jadi teman-teman, ini salah satu teknik terapi sebenarnya yang memang sekarang lebih cenderungnya kita menggunakan teknik diary ini untuk hal-hal yang positif saja. Jika memang ingin menuliskan sesuatu hal yang negatif, itu bukan di diary lagi, tapi sesuatu yang memang kita tulis di sebuah kertas, dan kertas itu boleh kita remuk lagi dan boleh kita bakar atau bahkan kita buang. Sah-sah saja. Itu bagian dari rilis emosi ya teman-teman. Jadi itu boleh kita lakukan. Ya. Dan memang untuk di diary kenapa tidak hal-hal yang negatif, tidak juga hal negatif kita tuliskan, karena memang diary ini akan diulang untuk dibaca teman-teman. Ya, sehingga kita pengennya lembaran-lembaran ini adalah lembaran-lembaran yang menyemangati kita, bukan lembaran-lembaran yang menyakiti kita lagi atau membuka luka lama. Nah, maka untuk hal-hal yang negatif boleh saja kita bantu jika pengen ditulis dengan hal-hal yang mungkin sebuah kertas, dari kertas kita bakar setelah itu, kita buang, kita lanjutkan. Oke, tidak mengapa. Lebih baiknya begitu. Wallahu a'lam. Baik, mudah-mudahan menjawab pertanyaan dari Mbak atau Mas A ya, tapi bukan A yang di kasus tadi ya, A yang beda. Jangan-jangan ada nih si A-nya nih. Oke, insya Allah menjawab. Kemudian pertanyaan kedua, silakan admin. Ini pertanyaan kedua, Bang Alvis. Jika kita sharing yang tujuannya untuk mengabadikan momen yang mungkin tidak terulang-ulang, apakah termasuk dengan oversharing nih? Misalnya jalan-jalan ke luar negeri. Nih gimana nih Bang Alvis? Soalnya di sini kayaknya banyak banget nih yang suka jalan-jalan dan nggak ketinggalan lah untuk sharing yang namanya di media sosial. Pasti itu. Silakan. Iya, benar-benar nih. Sebenarnya tergantung niat lagi ya teman-teman. Mau kita sharing, oh kalau terulang 2 kali, ya sebenarnya ada banyak niat ya di balik itu ya. Kalau niat kita itu untuk mencari atensi, ada kemungkinan nih bagian dari oversharing teman-teman. Tapi kalau 2 kali sih belum oversharing ya namanya teman-teman ya. Karena memang juga mungkin niatnya berbeda. Ada juga kita niatnya mungkin pengen gini, kita lagi di Eropa, nah kita lagi kuliah di Eropa, terus kita pengen share ke orang-orang supaya orang juga punya semangat belajar di Eropa, sah-sah saja. Khawatirnya itu menjadi ria, gitu ya. Jadi sah-sah saja teman-teman. Tidak semuanya, tidak sesederhana itu juga disebut dengan oversharing teman-teman. Ya. Jadi kalau seandainya tadi niatnya baik, ya mungkin juga being otentik tadi bisa pada arah being otentiknya juga. Tapi kalau niatnya sudah jelas untuk, oh, gue pamer nih, gue pernah di Eropa coy, gitu ya. Gue pernah ini nih, nah ini bagian dari oversharing. Apalagi kalau sudah lebih dari 2 kali, 3 kali, 4 kali berulang-ulang, akhirnya orang juga ini lagi, dia lagi, foto kesana lagi, males deh gitu ya. Nah, ini juga kita penting juga perhatikan bahwa memang tidak semua orang suka dengan postingan kita. Nah, maka ada salah satu kisah, saya lupa, tapi ini disampaikan oleh salah seorang ustadz kita, para asatidz kita, menyatakan begini.
Seseorang untuk melakukan sesuatu itu betul-betul gini, istiqoroh itu bukan hanya untuk melakukan sesuatu dalam bentuk ibadah saja. Maaf, dalam bentuk bukan pilihan saja, bukan pilihan keduniaan saja, atau bahkan juga untuk ibadah saja, tetapi untuk semua hal. Bahkan ketika seseorang ingin melakukan sesuatu yang kecil saja, dia minta pertimbangan Allah. Ya Allah, apakah layak ini saya sharing atau tidak? Sesederhana itu teman-teman, untuk menjaga hati kita. Ya, terkadang bagi kita mungkin niatnya baik, tapi bagi Allah niat baik itu nggak cukup, karena kita butuh ilmu. Apalagi mungkin di teman-teman, hati-hati sekali teman-teman yang perempuan, hati-hati sekali untuk tidak semudah bermudah-mudahan, ya bermudah-mudah dalam share setiap mohon maaf kehidupan pribadinya, ya tentang dirinya, tentang kecantikannya. Subhanallah, Allah menjaga kalian, ya. Ketika Allah sudah menjaga kalian, maka jangan dibuka tuh penjagaan Allah. Ini penting nih ya. Jadi istiqoroh itu bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun untuk hal-hal terkecil apapun. Supaya nanti Allah bisa menentukan ini yang tepat, ini yang tidak. Allah a'lam. Kalau mudah-mudahan menjawab pertanyaan dari Mbak B atau Mas B yang tidak tahu namanya. Jangan-jangan nih B ya tadi. F ya, sorry. Ya pada intinya sebenarnya itu ya Bang Alfis ya. Apapun yang kita sharing itu harus disandarkan kepada Allah ya. Jadi semuanya diserahkan ke Allah, keputusannya di Allah gitu ya. Oke, untuk pertanyaan terakhir untuk yang di Slido itu pertanyaannya cara seorang ekstrovert yang nggak punya teman lalu beralih cerita ke media sosial. Cara seseorang yang ekstrovert yang nggak punya teman lalu beralih ke media sosial. Nah, ini agak bingung sih. Cuman kayaknya lebih kepada tadi yang disampaikan terkait itu Bang Alfis, yang dia aktif di media sosial tapi kalau ketemu langsung nggak terlalu banyak ngomong. Ekstrovert. Boleh atau Bang Alfis paham pertanyaannya? Oke. Perlu lebih dalam lagi? Dicoba ya. Oke, siap. Oke. Jadi sepertinya ini maksudnya introvert kali ya. Jadi cara seseorang yang mungkin introvert itu kali ya, yang nggak punya teman, karena kan memang cenderung orang-orang introvert nih katanya nih kebanyakan kita mau menganggapnya kan introvert itu nggak punya teman gitu ya. Karena kalau ekstrovert sih kebanyakan teman biasanya. Allah ini maksudnya gimana nih ya? Bicara seorang ekstrovert yang nggak punya teman lalu beralih cerita di media sosial. Jadi sebenarnya gini, media sosial bukan tempatnya bercerita. Ya, itu yang kita yakini ya. Media sosial bukan tempatnya kita bercerita dan menaruh simpati dan empati agar kita menarik simpati dan empati saja gitu. Apalagi untuk hal-hal yang pribadi, teman-teman. Nah, maka ada baiknya kita bertemu dengan orang-orang yang sebenarnya ya. Masih banyak kok orang-orang yang masih mampu menampung cerita kita. Masih banyak kok orang-orang yang mampu memberikan empati dan simpati yang lebih luar biasa ketika bertemu dengan mereka, ya. Atau bahkan ada orang-orang profesional yang bisa mendengarkan cerita kita, baik itu psikolog, baik itu ustadz, atau baik itu orang tua kita, guru kita, bisa saja teman-teman. Jadi kalau memang Allah alam ya, apakah ini ekstrovert atau introvert yang dimaksud, tapi intinya siapapun orang, ya, yang nggak punya teman lalu beralih cerita ke media sosial, maka rasanya tidak tepat. Tetapi mungkin ingin mencari teman gitu ya di media sosial, dan mungkin teman-teman ini teman-teman yang cukup baik, kita lihat dari track recordnya di media sosial, posting-postingnya cukup baik ya, walaupun kita tidak bisa langsung menerima apa adanya postingan seseorang itu apakah baik atau tidak ya, bukan itu penilaiannya ya, tapi minimal banyak hal positif, terus kita lihat teman-teman juga positif, posting-posting yang positif, komen-komennya positif, Masya Allah, maka kita mungkin bisa sedikit bertegur sapa dulu, mungkin dari inbox ya, atau mungkin dari messengers, apapun itu, kita bisa tegur sapa dan bisa berteman untuk tatap muka. Jadi boleh saja kita lakukan ini teman-teman ya. Intinya lebih baik bertemu dengan orangnya langsung gitu ya, akan lebih baik. Karena khawatirnya nanti orang-orang yang di media sosial tidak punya tanggung jawab terhadap jawaban-jawaban mungkin yang kita inginkan. Terkadang kita curhat dengan seorang yang ada di media sosial ke orang yang mungkin tidak tepat atau tidak punya ilmu di bidang itu, tiba-tiba dia seolah-olah punya ilmu di bidang itu, akhirnya kita mendapatkan jawaban yang tidak benar dan tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Sehingga amalan kita menjadi sia-sia. Karena ilmu yang kita dapatkan tidak sempurna. Allahu a'lam. Insya Allah. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan yang bertanya di pertanyaan terakhir ini.
Oke, untuk pertanyaan melalui Slido itu sebenarnya banyak Bang Alvis, cuman ini karena keterbatasan waktu, mohon maaf teman-teman juga ya. Insya Allah pertanyaan-pertanyaan yang kita pilih ini adalah pertanyaan yang belum terjawab pada materi yang memang telah disampaikan. Ada satu lagi nih sesi bonus bagi teman-teman yang mau bertanya secara langsung, kami persilakan untuk open mic. Barangkali pertanyaannya itu benar-benar urgent, sudah disampaikan di Slido tapi tidak muncul di slide pertanyaan. Boleh kami persilakan teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya secara langsung? Boleh raise hand. Saya kok ngeri-ngeri sedap ya ngelihat Mimin sama OP operator ya. Ngeri-ngeri Kepalanya sedap. geleng-geleng lagi Bang. Iya bener nih. Kayak mainan di mobil-mobil tuh gini-gini tuh. Masya Allah ya. Apakah ada yang ingin bertanya secara langsung, teman-teman? Kayaknya udah nggak ada. Malu-malu nih. Oh, udah nggak ada. Karena waktu sudah menunjukkan jam 9:30. Terima kasih banyak untuk teman-teman dan juga Bang Alvis ya atas waktu dan juga kesempatannya. Dan mohon maaf nih, semua pertanyaan belum bisa kami sampaikan dikarenakan keterbatasan waktu, dan mudah-mudahan pertanyaan tersebut sudah dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Bang Alvis, kalau misalnya yang belum terjawab mau DM langsung, apakah boleh atau enggak nih Bang Alvis? Boleh saja, boleh saja, tapi khawatirnya nggak kejawab gitu ya. Karena itu Masya Allah, mohon maaf nih teman-teman, mungkin ada yang dari followersnya saya juga, banyak yang bertanya di DM dan itu pasti kebanyakan tuh nggak dibales gitu loh teman-teman. Jadi mungkin nanti kadang Anda juga bikin beberapa Q&A begitu untuk di media sosial. Nanti kalau di Q&A ada buka, teman-teman boleh tanya apapun insya Allah. Siap, insya Allah. Berarti intinya harus follow dulu ya Bang Alvis ya, supaya tahu nih kapan nih Bang Alvis buka sesi Q&A gitu ya. Masya Allah. Oke, siap. Mudah-mudahan nanti teman-teman yang penasaran bisa pas waktunya untuk bertanya dan insya Allah terjawab oleh Bang Alvis. Insya Allah. Baik, teman-teman, sebelum closing statement, ada beberapa informasi yang kita sampaikan dari Pinisi, yaitu pertama, untuk mendukung dakwah Pinisi, teman-teman bisa mendonasikan infak terbaiknya melalui media atau rekening berikut ini yang kita tampilkan ke screen. Insya Allah nanti infak-infak yang disampaikan oleh teman-teman itu akan terus mendukung Pinisi untuk terus menjalankan dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan nanti insya Allah donasi yang disampaikan akan kita salurkan sesuai dengan tujuan Pinisi dan juga insya Allah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga untuk info juga teman-teman, untuk kajian rutin Pinisi itu akan terus kita lakukan, kita selenggarakan insya Allah 2 kali dalam 1 bulan. Yang satunya itu online dan satunya itu offline. Yang offline insya Allah di Jakarta. Nah, bagi teman-teman termasuk saya kebetulan saya juga di Sumatera Bang Alvis. Oh, sekarang di mana? saya lagi di Lampung. Oh iya. Sekarang saya di Lampung. Ya, jadi untuk memberikan media bagi atau menyalurkan teman-teman yang ingin tetap ikut kajian tapi berada di luar Jakarta, kita tetap adakan kajian online. Insya Allah tetap terus berjalan kajian seperti ini 2 kali. Maka dari itu teman-teman tetap stay tune di grup Pinisi, baik itu Telegram ataupun follow Instagramnya Jejak Pinisi untuk terus update terkait kajian-kajian baik yang diselenggarakan Pinisi ataupun kajian-kajian Islami lainnya yang insya Allah akan terus mempererat ukhuwah Islamnya kita, insya Allah teman-teman. Baik, Bang Alvis, sebelum kita tutup boleh closing statement nih supaya lebih ngena nih. Sebenarnya sih dari tadi materinya udah cukup ngena banget nih sampai banyak yang komen di chat gitu. Cuman apa nih closing statement-nya, pesan-pesan yang benar-benar bisa membuat kita sadar bahwa yang namanya oversharing itu 100% tidak baik. Tafadhol Bang Alvis. Iya, teman-teman. Sebenarnya dari awal tadi kita pengennya sudah menjadi titik terang ya bagi teman-teman bahwa apapun yang kita sampaikan semoga dapat menjadi
penguat bagi teman-teman untuk menghindari oversharing. Intinya oversharing itu memang segala sesuatu yang memang berlebihan, dan yang namanya over kan tidak baik ya. Jadi kalau ditanyakan apakah oversharing juga ada hal positifnya, tidak ada hal positifnya oversharing ya. Tapi being authentic insya Allah positif gitu ya. Nah teman-teman, hiduplah, postinglah, sharinglah sewajarnya. Apa yang rasanya butuh untuk pengembangan pribadi kita, meningkatkan keilmuan kita, meningkatkan keimanan kita, maka sharinglah. Bermanfaat bagi orang, maka sharinglah. Tapi kalau ada hal-hal yang memang hanya untuk diri pribadi, untuk mencari sesuatu yang memang untuk apa ya, kayak untuk ya kayak umbar privasi tadi, sehingga kita lupa bahwa ada hal-hal yang secara budaya, agama kita singkirkan, maka hati-hati teman-teman, berarti kita beramal tidak berilmu, dan itu akan menjadi sia-sia. Dan teman-teman, yuk sewajarnya lah, bermedia sosial lah, tapi sewajarnya lah. Barakallahu fiikum. Masya Allah, closing statement-nya benar-benar mengena banget nih. Ya, intinya sewajarnya, kemudian lakukan yang butuh, dan juga lakukan yang bermanfaat. No umbar privasi, ataupun no beramal tanpa ilmu. Betul ya Bang Alvis ya? Masya Allah. Semoga ilmu yang disampaikan Bang Alvis itu 100% bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari, baik itu di kehidupan sehari-hari secara offline, secara langsung bertemu orang, ataupun melalui media sosial. Insya Allah mudah-mudahan ilmunya bermanfaat dan juga bisa berkah juga untuk kita dan juga Bang Alvis yang menyampaikan materi. Insya Allah. Baik, mengingat waktu sudah lebih jam 9:30 lebih ya. Terima kasih banyak teman-teman atas kesempatan dan waktunya. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya mewakili tim Pinisi mengucapkan terima kasih dan permohon maaf bila dalam menyelenggarakan kegiatan kisah sebelum tidur ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Dan bagi teman-teman untuk lebih meningkatkan lagi performance ya, atau untuk mendengar feedback dari teman-teman peserta kisah sebelum tidur, teman-teman bisa menyampaikan feedback peserta melalui link yang kita share di screen berikut ini. Ya, insya Allah feedback yang disampaikan itu akan menjadi evaluasi bagi kita, dan nantinya insya Allah kita akan menjadi penyelenggara atau sama-sama ya menyelenggarakan silaturahim yang lebih baik lagi, insya Allah. Baik, terima kasih. Marilah kita tutup kajian kali ini dengan mengucap hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan istighfar 3 kali, astagfirullahaladzim, 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 dan ditutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Alvis. Terima kasih teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. Saya izin live, Mas. Assalamualaikum. Assalamualaikum semua. Kami takkan berkurang harta yang disisihkan. Kami yakini Dia akan menggantikan harta yang kekal, hanya yang diinfakkan jadi bekal di hari kemudian. Oh, indahnya berjamaah dalam kebaikan, mengasihi dan memberi dalam kebaikan, di bawah agung asmanya. Doa dan tulang hangat penuh kebaikan untuk kalian yang juga cinta kebaikan. Dalam
harta dan jiwa ialah amanahnya. Siap kami wakafkan untuk agama. Tiada sempurna dan lemah diri ini, beri manfaat jadi ikhtiar kami untuk cari pahala jariah bersama, untuk kelak berkumpul di syurganya. Oh indahnya berjamaah dalam kebaikan, mengasihi dan memberi dalam kebaikan, di bawah asmana. Doa dan Tuhan hanya penuh kebaikan untuk kalian yang juga cinta kebaikan. Musyawarah kita di jalannya. Yo, kami musyawarah siap kolaborasi, ukhuwah eratkan kita, satukan visi, tebarkan kebaikan, raih pahala nanti. Ayo bangun Indonesia, mari bersinergi. Mungkin kamu anggap kami spesial, banyak followers dan penuh pujian. Yakinlah semua itu hanya ujian, cukup Rasulullah jadikan panutan. Yuk fokus dengan hal yang sama, hindari konflik, insya Allah dari orang baik untuk orang baik. Oh indahnya berjamaah dalam kebaikan, mengasihi dan memberi dalam kebaikan, di bawah